Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NPM C1C023006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang saham dan obligasi serta strategi investasi. Saham adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan atau penyertaan modal dalam perusahaan atau badan usaha. Nah, keuntungan saham ini ada dua jenis. Yang pertama dividen, yang kedua adalah capital gain. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham tersebut. Jenis-jenis saham ada dua. Yang pertama saham biasa dan yang kedua adalah saham preferred. Saham biasa, investor yang memiliki saham biasa ini memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan akan menerima dividen jika perusahaan ini memutuskan untuk membagikan dividennya. Nah, tetapi ketika perusahaan ini bangkrut, maka investor saham biasa mendapatkan prioritas nomor 3 setelah kreditur dan pemegang saham preference. Sedangkan pemegang saham preference ini tuh tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham, tetapi dividen yang akan diterima ini bersifat tetap. Kemudian pemegang saham preference ini tuh menempati prioritas kedua setelah kreditur. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo. Nah, jenis-jenis obligasi ini ada 3. Yang pertama obligasi korporasi, yang kedua obligasi pemerintah, dan yang terakhir adalah obligasi daerah. Obligasi korporasi ini diterbitkan oleh perusahaan. Biasanya digunakan untuk mendanai bisnis perusahaan tersebut. Nah, obligasi pemerintah ini diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya digunakan untuk membiayai anggaran negara. Sedangkan obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur lokal. Strategi investasi saham. Ada beberapa strategi investasi saham. Yang pertama itu dengan pendekatan fundamental. Ada beberapa analisis yang dilakukan, yaitu analisis makroekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan itu sendiri. Analisis makroekonomi ini tuh mempertimbangkan faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan produk domestik bruto, dan kebijakan moneter yang mempengaruhi pasar saham tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis industri. Nah, memilih sektor yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi dengan melihat siklus industri, tingkat persaingan, dan regulasi. Selanjutnya yaitu analisis perusahaan, yaitu menggunakan rasio keuangan seperti PER atau Price to Earning Ratio, PBV, Price to Book Value, dan ROE atau Return on Equity, dan EPS atau Earning per Share untuk menilai kesehatan dan valuasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pendekatan teknikal. Nah, yaitu menggunakan grafik harga, tren, volume perdagangan, dan indikator teknikal seperti moving average, RSI, dan MACD untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham. Nah, terkait pendekatan teknikal ini tuh kita bisa mengetahui kan kapan waktu yang terbaik untuk membeli atau menjual saham tersebut. Nah, sebaiknya kita membeli saham tersebut saat harganya turun atau sedang under value dan menjualnya ketika harganya naik. Kemudian ada strategi growth investing, fokus pada saham perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan dan laba yang tinggi meskipun valuasinya cenderung mahal. Contohnya seperti saham-saham teknologi atau startup yang sedang berkembang.
Yang selanjutnya yaitu strategi value investing, yaitu dengan mencari saham yang dihargai lebih rendah dari nilai intrinsiknya dengan menggunakan analisis fundamental. Biasanya saham yang undervalue memiliki P rendah, PBV rendah, dan ROE yang tinggi. Strategi ini populer di kalangan investor jangka panjang seperti Warren Buffett. Strategi yang terakhir itu adalah strategi dividend investing, yaitu memilih saham perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten dengan yield yang menarik. Cocok bagi investor yang mencari pendapatan pasif dari dividen. Strategi investasi obligasi. Ada beberapa strategi investasi obligasi. Yang pertama adalah strategi buy and hold. Investor membeli obligasi dan menahannya hingga jatuh tempo untuk mendapatkan pembayaran kupon secara konsisten. Strategi ini cocok bagi investor yang menghindari resiko fluktuasi harga obligasi tersebut. Yang kedua adalah strategi laddering, yaitu membeli obligasi dengan berbagai tanggal jatuh tempo untuk mendiversifikasi resiko suku bunga dan memastikan likuiditas dalam berbagai periode waktu. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi barbell, yaitu kombinasi obligasi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyeimbangkan keuntungan dari tingkat bunga tinggi di obligasi jangka panjang dan fleksibilitas dari obligasi jangka pendek. Strategi yang selanjutnya yaitu strategi active bond trading, yaitu dengan memanfaatkan perubahan suku bunga dan kondisi pasar untuk membeli dan menjual obligasi guna memperoleh keuntungan modal. Strategi yang terakhir yaitu strategi immunization, yaitu dengan menyesuaikan durasi portofolio obligasi agar tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan suku bunga sehingga nilai investasi tetap stabil. Nah, kalau untuk strategi investasi saham tadi itu sebenarnya hal yang paling utama itu adalah dengan mengetahui dulu atau menetapkan terlebih dahulu tujuan investasinya apa. Apakah tujuan investasinya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, jika untuk jangka pendek itu direkomendasikan menggunakan pendekatan teknikal, sedangkan jika untuk jangka panjang direkomendasikan menggunakan pendekatan fundamental. Nah, untuk saham-sahamnya, jika pendekatan teknikal ini tuh saham-saham yang cocok itu saham yang fluktuasi harganya itu lebih cepat berubah atau growth saham. Contohnya itu seperti saham GoTo. Nah, kemudian jika pendekatan fundamental ini kan untuk pendekatan jangka panjang. Nah, saham-saham yang direkomendasikan ini tuh saham-saham yang stabil. Biasanya di sektor-sektor perbankan seperti saham BRI, BCA, Mandiri, dan saham perbankan lainnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam investasi obligasi ini salah satunya adalah rating obligasi itu sendiri. Dari rating A, B, C sampai D. Kalau ratingnya itu sudah B ke bawah berarti resiko gagal bayarnya itu lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.